Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun berada. Senang sekali nih Doni bisa ketemu lagi sama pemirsa tentunya di acara kesayangan kita di Ayo Sehat dengan Sehat Hidup Lebih Bahagia. Seperti biasa di setiap hari Senin dari jam 2 siang sampai jam 3 sore, Doni akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan tentunya untuk membahas tema-tema dan isu-isu seputar kesehatan yang akan kita bahas bersama dengan dokter spesialis yang kita hadirkan di sini di studio TVRI Aceh. Dan tentunya acara Ayo Sehat hadir di hadapan pemirsa atas kerjasama TVRI Aceh dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa Kota Banda Aceh. Dan tema untuk minggu ini pemirsa ini adalah satu fenomena yang sering kita jumpai di kalangan remaja, mungkin yang suka balapan, yang suka membawa kendaraan yang dengan keadaan kencang bahkan tidak terkontrol. Nah, tema kali ini kira-kira apa ya yang ada hubungannya dengan balap-balapan dan juga dengan kesehatan? Wow, menarik sekali pemirsa. Dan tema minggu ini adalah bahaya tersembunyi multiple trauma pada remaja di jalan raya. Dan untuk membahas tema yang satu ini, kita sudah menghadirkan narasumber kita yaitu dokter spesialis ortopedi dan juga beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa Kota Banda Aceh. Dan langsung saja kita sapa Dr. Salman Al-Wahabi, MKes SPOT. Assalamualaikum Dr. Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya dokter ya? Wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Spesialis ortopedi dan traumatologi. Betul ya betul. dokter ya? Oke. Dan ini tema kita ini menyangkut perilaku juga nih dokter. Betul. Perilaku yang tidak baik, yang tidak patut dicontoh oleh remaja. Iya. Betul ya? Kurang Jadi lebih mungkin begitu. ini dokter selain memberikan edukasi mungkin bisa nasehatin anak-anak remaja di luar juga nanti ya. Gitu ya. Pemirsa-pemirsa yang sedang menonton gitu Ya, insya dokter. Allah. Siap. Jadi tema kita tentunya tentang multiple trauma. Tapi sebelum kita melaju lebih jauh lagi dokter. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan multiple trauma? Mungkin dokter Salman bisa jelasin terlebih dahulu nih sama pemirsa di rumah. Baik. Jadi multiple trauma itu adalah kita kembali ke ini dulu terkait dengan ortopedi. Trauma pada bagian ortopedi itu adalah trauma yang menyangkut fisik gitu ya. Oke. Jadi secara fisik manusia ada cedera gitu. Cedera yang didapat. Artinya trauma secara fisik apakah kecelakaan, Oke. apakah terpleset, jatuh, tertimpa atau kecelakaan kerja gitu misalnya. Itu trauma di bagian ortopedi. Karena ada juga nanti trauma secara psikis. Betul. Nah, trauma psikis nanti dokter jiwa misalnya itu lain lagi. Tapi kita fokus pada hari ini adalah trauma pada bagian ortopedi yaitu secara fisik. Baik. Nah, kemudian pada multiple trauma artinya trauma itu terjadi pada lebih dari satu tempat di tubuh. Oke. Satu bagian tubuh lebih. Nah, gitu. Jadi biasanya ini disebabkan oleh kecelakaan atau suatu injury atau cedera yang energi itu besar. Nah, salah satunya itu kecelakaan. Oke. Nah, biasanya lebih dari satu bagian tubuh, apakah kepala, misalnya dada, perut, atau bagian-bagian ekstremitas seperti tangan atau kaki. Nah, itu kalau lebih dari satu tempat yang cedera itu namanya multiple trauma gitu. Oke, jadi kalau rata-rata kalau kecelakaan motor nih misalnya dokter ya, itu kan pasti kan kayak lebam-lebamnya seluruh badan gitu kan. Iya. Itu bisa disebut multiple trauma. Betul, Lebam-lebam termasuk multiple trauma. Trauma termasuk. Termasuk trauma juga. Oke. Nah, jadi nggak cuma patah tulang aja berarti betul, dokter ya. tidak tulang. Jadi kalau tulang itu bagian terdalam dari tubuh ya, Don. Jadi untuk bisa menyebabkan trauma atau cedera sampai ke tulang itu harus melewati soft tissue, tototnya, pembuluh darahnya, pembuluh sarafnya sampai ke tulang. Jadi kalau misalnya sudah mencapai tulang, pasti ada cedera soft tissue yang lain, apakah ototnya atau apakah itu Robek berupa robek atau misalnya tidak robek tapi sudah ada cedera di dalam gitu. Seperti ada pengumpulan darah Betul, ataupun apa gitu dokter ya. betul, Sehingga lebam-lebam gitu ya. Betul, Oke. Nah, jadi sebenarnya hubungan multiple trauma dengan anak remaja di jalan raya ini apa sebenarnya dokter? Jadi pemilihan temanya kan nih Baik. agak gimana ya gitu ya gitu ya. Sebenarnya ini juga karena pengalaman kami di bagian ortopedi ini kan salah satunya menangani pasien emergency di UGD ya, di UGD. Jadi kita mendapat banyak laporan menerima pasien yang
akibat kecelakaan di jalan raya. Nah, biasanya itu apa kaitannya sama remaja? Karena remaja ini kan punya adrenalin. Iya, jadi dia punya emosi yang belum terkontrol gitu ya. Kemudian jadi dia dengan aktivitas berkendaraannya tuh tidak terlalu stabil. Jadi dia suka kebut-kebutan. Kalau ada yang melomba dia emosi gitu, emosi langsung. Oh, nggak boleh kalah nih. Oh, nggak boleh kalah, benar. Harus salip nih gitu ya. Suka menyalip, suka lomba gitu kan. Nah, kemudian dan satu lagi dia nggak suka pakai pelindung, nggak pakai helm, karena fenomena di anak-anak kan harus terlihat keren. Jadi kalau bawa motor nggak pakai helm tuh berarti hebat gitu. Nah, nih jadi banyak kejadian tanpa perlindungan dengan aktivitas berkendaraan yang ugal-ugalan, gampang terjadi trauma, dan ini banyak kita temukan di IGD. Gitu. Ini kenapa trauma pada remaja ini penting, karena ini kan remaja perlu mengerti bahwa dirinya itu berharga sebenarnya. Masa depannya masih perjalanan panjang, masih panjang, ya, dokter, betul. Ya? Banyak cita-cita dia dan banyak cita-cita keluarga. Calon-calon presiden masa betul, depan, calon-calon dokter masa depan ya dokter ya. Calon-calon Doni juga masa depan. betul. Jadi itu bisa hilang begitu aja gitu dengan hanya emosi yang sesaat tadi. Nah, itu yang perlu kita menjadi perhatian gitu. Kita sebagai bukan hanya si remaja tapi juga keluarga dan lingkungan masyarakat juga harus mengerti gurunya itu, juga gitu, gitu guru ya. Juga, memangnya dokter misalnya nih kan dokter bilang tadi selama ini menangani di IGD atau apa segala macam gitu yang mungkin ini kasus yang sering ditemui lah bisa dibilang ya. Apakah memang jumlah kasusnya sekarang sedang mengalami peningkatan nih dokter di kalangan remaja? Kalau pengamatan dokter dari keseharian menangani operasi-operasi dan bagaimana? Iya, jadi saya memang tim ortopedi di rumah sakit juga banyak menerima pasien begini, tapi kita juga melihat data gitu. Saya sempat lihat data dari Korlantas juga bahwa itu sampai di Indonesia, tapi ya di Indonesia itu sampai 100-an ribu per tahun mengalami kecelakaan. Dan itu remaja aja dokter? Trauma kecelakaan di lalu lintas. Lalu lintas aja, semuanya berarti ya, tidak hanya remaja berarti ya? Bukan semua, tapi hampir setengahnya itu melibatkan remaja. Nah gitu, hampir melibatkan remaja, setengahnya 40%. Kemudian dan sebagian itu multiple trauma. Nah, jadi yang kita hadapi, yang kita terima di IGD itu kan tidak semuanya sebenarnya. Ada yang dibawa ke rumah sakit, ada yang terlambat, ada yang karena budaya kita ya, ada yang tidak perlu dibawa ke rumah sakit nih, mungkin begitu anggapan urut keluarga, kampung aja misalnya gitu ya. Jadi yang kita terima itu sebenarnya hanya berupa puncak gunung es, masih banyak yang tidak dibawa ke rumah sakit, dan itu pun kita sudah tindakin. Tidak bisa kita jamin bahwa kita bisa mengembalikan fungsi tubuhnya secara sempurna kembali gitu. Tergantung bagaimana kondisi si pasien sendiri gitu. Dan seberapa cepat dibawa ke rumah sakit itu sangat berpengaruh. Penting ya, gitu. berpengaruh ya dokter ya. Oke, ini mungkin untuk pemirsa di rumah yang punya pertanyaan juga nih untuk Dokter Salman, boleh banget ya untuk hubungin kita di sini di layanan interaktif kita di 081167199198, diulangi sekali lagi di 081167199198. Jadi untuk pemirsa di rumah yang mungkin ini akrab banget nih dengan tema hari ini gitu ya, atau mungkin kasus yang satu ini anak saya sering banget ugal-ugalan, kayaknya udah patah tangan 5 kali deh dokter misalnya gitu ya. Apakah itu akan membahayakan untuk dirinya ke depan? Nah, boleh tanya langsung sama Dokter Salman ya. Langsung akan dijawab dengan beliau nanti, boleh via WA, mau di chat boleh, atau via call juga boleh. Jadi kita akan menerima berbagai jenis pertanyaan dan juga berbagai cara untuk bertanya seperti telepon dan juga melalui WA. Kita akan lanjut lagi nih Dokter Salman. Yang sering dokter temukan ini di dalam keseharian dalam menangani pasien, jenis cedera apa saja yang biasanya terjadi dalam multiple trauma? Mungkin di Merak Salah atau mungkin di Banda Aceh mungkin dokter. Apa aja yang sering terjadi? Yang kebanyakannya apa yang dialami? Baik, memang kalau misalnya saya kan menangani masalah ortopedi ya. Ortopedi itu bisa menangani biasanya
kalau awam di masyarakat tuh memahaminya itu ortopedi patah tulang gitu. Patah tulang, oke. Patah tulang. Tapi walaupun secara garis besar termasuk ortopedi, tapi di ortopedi bukan hanya patah tulang gitu. Tapi memang patah tulang salah satu yang paling banyak yang kita temui di EGD. Tulang apapun, dari tulang selangka, dari misalnya lengan atas, lengan bawah, semua ada kecelakaan, ada kasusnya. Nah, kemudian jadi kalau misalnya lebih dari 2 tulang yang kena sudah multiple trauma. Nah, tapi ditambah lagi misalnya nanti ada cedera kepala misalnya, atau juga cedera dada gitu. Dan itu cedera kepala juga nanti kan masalah kesadaran, penurunan kesadaran. Nah, itu juga sebagai pusat koordinasi ya, otak gitu. Jadi itu sangat berbahaya kalau misalnya terjadi, karena pemulihan juga nggak gampang gitu. Karena sel-sel otak, sel-sel saraf itu salah satu sel yang paling sulit pulih, yang paling lama pulih di tubuh kita gitu. Nah, untuk penanganan kita sendiri kalau misalnya melibatkan tidak hanya ortopedi, biasa kita ini terlibat di kamar operasi ya. Di kamar operasi kita operasi misalnya tidak hanya, jadi kolaborasi, kolab antara ortopedi dengan bedah saraf misalnya, atau bedah bedah toraks kardiovaskular, BTKV. Kemudian bedah umum juga kadang-kadang ada juga. Jadi tergantung area yang terkena pada pasien tersebut. Jadi macam-macam. Ortopedi bisa juga close fracture. Itu close fracture artinya patah tertutup. Patah tertutup itu seperti apa, dokter? Tidak ada lukanya, misalnya. Gitu. Tapi ada juga patah terbuka. Patah terbuka ini ada lukanya, dan ini salah satu masalah lagi, karena kalau udah ada lukanya berarti kan kita ada penambahan kemungkinan terjadi infeksi misalnya. Apakah pas kejadian terkena kontaminasi kotoran misalnya, atau memang pada proses pemulihannya terdapat infeksi. Nah, itu juga jadi PR kita bersama juga sih. Oke, baik. Dan sebenarnya kalau kita lihat kecelakaan di jalan raya, dokter ya, pasti kecelakaan yang seperti apa aja nih kadang-kadang yang bisa menyebabkan multiple trauma atau cedera multiple ini, dokter? Apakah kecelakaan yang harus parah banget atau gimana gitu? Jadi mekanisme trauma itu memang apalagi kan kita pembicaraan kita tentang remaja gitu kan, yang dengan aktivitas mereka yang suka ngebut gitu. Kalau terjadi trauma, hampir bisa dipastikan itu trauma dengan high energy trauma gitu. Jadi trauma itu tinggi dengan kemungkinan terjadi patah pada tulang tubuh gitu. Nah, itu biasanya kendaraan bermotor kan roda dua tanpa helm, tanpa pelindung tubuh gitu kan. Itu sangat berpotensi terjadi multiple trauma betul di tubuh. Jadi biasanya kendaraan bermotor sih. Masalahnya sekarang bukan hanya si remaja ini aja ya. Tapi kan dia punya lawan. Kadang-kadang kan saling beradu. Nah, kita juga harus memikirkan bahwa lawan itu bagaimana gitu. Lawan itu apakah misalnya nggak harus sama remaja, tapi orang tua juga, gitu kan. Kadang-kadang mereka sudah berhati-hati, tapi karena aktivitas si remaja ini ugal-ugalan, akhirnya jadi korban juga. Itu juga perlu kita perhatikan gitu. Baik. Dan untuk tanda-tanda awal nih, dokter, mungkin ini adanya multiple trauma, tapi kayak sering diabaikan gitu kan ya. Apa sebenarnya tanda-tanda awal multiple trauma tapi yang sering diabaikan sama pasien? Tapi sebelum itu, dokter, tahan dulu jawabannya. Baik. Ya, kita akan kembali ya setelah pesan-pesan berikut dengan jawaban dari Dokter Salman tentang apa saja yang sering diabaikan. Mungkin tanda-tanda itu sudah muncul tapi sering diabaikan oleh pasien, sehingga itu nanti bisa menimbulkan efek yang lebih buruk. Nah, kita akan saksikan jawaban, kita tunggu jawaban dari Dokter Salman setelah yang satu ini. Tetap di Ayo Sehat, dengan sehat hidup lebih bahagia.
Ya pemirsa, kembali lagi di Ayo Sehat dengan sehat hidup lebih bahagia. Dan masih dengan tema kita minggu ini pemirsa, yaitu bahaya tersembunyi multiple trauma pada remaja di jalan raya. Dan masih membahasnya dengan dokter spesialis yang kita datangkan ke studio TVRI Aceh, ada Dr. Salman Al-Wahabi, MKes SPOT. Dokter, kita udah di segmen kedua nih. Tadi di awal kita udah berbicara sedikit tentang multiple trauma. Nah, kali ini tadi sempat dipotong juga sedikit ya, disimpan jawabannya untuk segmen kedua ini. Mungkin boleh dilanjutkan dokter untuk jawabannya, mungkin apa tanda-tanda awal dari multiple trauma yang mungkin sering diabaikan oleh pasien? Ya, baik. Biasanya itu keluarga membawa pasien ke rumah sakit kalau ada luka. Ada luka. Padahal untuk terjadi multiple trauma bukan hanya melulu masalah luka gitu. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada luka, oh aman nih, anggapannya. Cuman lebam-lebam doang. Iya, lebam-lebam. Gitu ya? Padahal tangannya atau kakinya itu sudah bengkak, si pasien sudah nyeri dan dia nggak bisa bergerak gitu. Dan itu salah satu tanda-tanda fraktur patah tulang gitu ya. Walaupun tidak melulu, tapi sebaiknya memang kita periksa gitu. Nah, nanti kalau misalnya memang sudah ada patah, tapi kemudian tidak dibawa langsung ke rumah sakit, kan biasanya dibawa ke pulang dulu atau misalnya ke dukun misalnya gitu atau ya. Atau ke mantri gitu-gitu ya. Gitu ya, untuk diurut lah ya. Kalau sekarang nanti datang dengan komplikasi yang udah berat. Datang sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, dalam kondisi sudah kaku, sudah nggak bisa bergerak lagi, sudah bengkak, bahkan sudah ada luka, luka infeksi gitu. Karena yang tadinya patah tertutup, karena dengan penanganan yang kurang tepat menjadi luka gitu. Dan luka itu tidak gampang untuk dipulihkan kalau sudah ada komplikasi begitu. Bahkan untuk tulangnya sendiri udah nggak segampang seandainya dilakukan di awal kejadian. Kadang-kadang, dan ini bukan hanya masalah patah tulang ya. Kalau di ortopedi masalah dislokasi juga, lepas sendi. Dislokasi. Terlepas sendi, sendi-sendi kita ini kan dalam kondisi yang harus bergerak sebenarnya, dalam posisi yang baik untuk bisa bergerak. Tapi kadang-kadang karena dia terlepas, dia nggak bisa bergerak tuh. Seandainya dibawa aja ke rumah sakit dalam waktu sebentar aja, hitungan menit, dengan penanganan yang baik, dengan anestesi, dengan pembiusan, itu kita bisa mengembalikan dalam waktu hanya beberapa menit aja. Karena gampang sebenarnya dengan penanganan yang baik. Tapi kalau datang dalam kondisi yang sudah lama, sudah kaku, yang tadinya harusnya sebentar aja, akhirnya menjadi sulit. Jadi harus dioperasi, harus kita buka. Dan itu tidak gampang dan justru menimbulkan kemungkinan komplikasi yang lain. Saya tidak bisa kembali dengan seperti seharusnya. Betul. Gitu ya. Gitu. Dengan mungkin ada ditambahnya infeksi tadi ya dokter ya? Dengan kekakuan sendi tadi gitu. Jadi itu sangat disayangkan gitu, sangat disayangkan. Jadi intinya masyarakat sebenarnya tidak perlu takut ke rumah sakit. Karena kadang-kadang ada anggapan bahwa kalau ke rumah sakit dokter mikirnya pasti dokter pengennya operasi gitu. Aja gitu ya. Padahal itu jauh dari pemahaman kita. Karena kita juga kalau misalnya kita operasi bukan berarti tanpa pertimbangan ada komplikasi. Begitu ada komplikasi kan kita susah juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu dilakukan operasi, kita nggak operasi juga. Tergantung kondisinya. Tergantung kondisi pasien. Jadi kalau misalnya, ternyata dislokasi sebentar doang kita kerjakan, alhamdulillah kembali pasien tanpa harus kita buka, tanpa harus kita buat sayatan gitu. Tapi kan dokter ya, kalau ngomong-ngomong masalah operasi kan masyarakat mikirnya operasi ini pasti mahal nih operasi. Nah, apakah kayak misalnya nih dokter, kejadian-kejadian kecelakaan di jalan raya, dislokasi ataupun mungkin perlu penanganan seperti operasi gitu ya, apakah itu ditanggung BPJS nggak dokter? Ini ditanggung nggak sih? Baik, jadi kalau misalnya seluruh masyarakat Indonesia setahu saya itu yang berKTP Indonesia itu semua tertanggung BPJS. Apapun itu, apa dislokasi atau sekedar jahit luka di IGD atau misalnya perlu penanganan yang lebih berat misalnya, semua ditanggung BPJS. Jadi tapi dalam posisi yang tidak kecelakaan. Maaf. Jadi kalau untuk masalah trauma kecelakaan, ini juga perlu perhatian. Setahu saya BPJS tidak menanggung masalah yang kecelakaan. Karena kecelakaan itu harus berkaitan dengan jasara harja.
Oke. Jasara harja. Hahaha. Dan kalau jasara harja ini nanti berkaitan dengan ini kecelakaan jalan raya ya. Kecelakaan jalan kalau kecelakaan di rumah, kepleset, tersandung, nah itu tertanggung BPJS. Tapi kalau kecelakaan jalan raya itu harus ada surat kepolisian, harus ada surat-suratnya harus Asuransi kecelakaan itu ya dokter ya? Ya, itu harus lengkap. Kemudian itu ditanggung oleh jasara harja. Oke. Intinya sejauh si pasien beradministrasi baik, dia punya SIM segala macam, itu akan tertanggung jasara harja. Jasara harja itu Tapi ya. kalau enggak, nah itu berkaitan dengan remaja tadi. Iya, nggak punya SIM. Nggak punya SIM. Iya. Kemudian nggak punya helm, nggak pakai helm. Nah itu kan juga maksudnya si jasara harja juga harus melihat si pasien dalam kondisi berkendaraan dengan baik atau tidak gitu. Jadi memang ini intinya jangan kecelakaan itu jangan dicari-cari gitu. Iya, karena kecelakaan itu bisa dibilang sebagai kelalaian ya dokter ya. Sebenarnya kalau kita berkendara dengan baik dan benar ya, insya Allah mungkin resikonya juga mengecil gitu ya. Kemudian kalaupun terjadi akan tertanggung oleh jasara harja. Karena kita semua lengkap, SIM-nya ada, surat-surat kendaraan ada, kita juga pakai helm, seat belt dan segala macam gitu ya dokter. Kalau misalnya terjadi pada remaja yang belum punya SIM, nah itu agak susah. Agak susah nanti ya untuk mendapatkan istilahnya klaimnya gitu ya dokter ya dari lembaga terkait. Nah, kalau untuk dari segi ilmu kedokterannya dokter khususnya ortopedi, apa sebenarnya yang membuat tubuh remaja itu lebih rentan mungkin terhadap multiple trauma dibandingkan orang dewasa? Karena mungkin struktur tulang masih agak sedikit berbeda ya dokter ya? Atau mungkin kepadatannya ataupun bagaimana? Itu mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut dokter. Kalau secara anatomi tubuh pada remaja sebelum dia memang ada sedikit perbedaan antara tulang orang dewasa pada remaja yang masih proses pertumbuhan. Karena kan itu kan nanggung dokter ya, anak-anak juga bukan, gitu ya, orang dewasa juga belum gitu ya. Jadi secara kalau terjadi trauma, memang dia tetap lebih gampang untuk pulih. Kalau remaja? Nah, pada remaja. Tapi jangan cari-cari ya trauma itu ya. Tapi perilakunya, perilaku remaja ini yang cari-cariin tadi. Iya, cari-cari trauma ini ya dokter ya. Jadi ya tidak pakai ini. Kemudian secara emosi dia kan terlihat keren kalau misalnya berkendaraan tanpa pelindung misalnya gitu, tanpa kemudian balap-balap itu seakan-akan terlihat keren karena kita juga pernah remaja gitu ya. Betul. Kenakalan remaja ya dokter. Kita udah tahu gitu kan, udah pernah gitu. Udah pernah merasakan jadi itu kita ya. bisa ngasih tahu bahwa itu nggak keren. Bahwa itu nggak keren bro gitu ya. Benar-benar. It's not cool bro gitu ya jadinya ya. Jadi percayalah apa yang dikatakan orang yang sudah lebih berpengalaman gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya yang bikin rentan terhadap multiple trauma itu bukan dari kondisi struktur tulangnya atau fisiknya, malah lebih cepat. Emosinya. Ya, malah lebih cepat ininya dokter ya, istilahnya kayak pemulihannya. Tapi lebih dari segi emosinya, dari segi perilakunya ya dokter ya. Yang belum stabil ya pada remaja gitu. Dan bagaimana mungkin pengaruh dari perkembangan tulang dan otot sama remaja ini dalam proses penyembuhannya dokter? Kan dokter bilang tadi kan remaja lebih cepat pulihnya nih. Betul. Mungkin dokter boleh jelasin mungkin dari sisi medisnya gimana tuh? Secepat apa sih gitu kan? Kalau pada remaja ini kan kemungkinan terjadi penyakit metabolik itu seperti diabetes, hipertensi, itu kan masih jauh ya, masih lama. Jadi kondisi-kondisi yang mempersulit pemulihan itu masih jarang terjadi pada remaja, sehingga kalau terjadi terjadi trauma, pemulihannya itu insya Allah bakal lebih cepat dibanding orang dewasa gitu. Cuman jadi kalau misalnya dioperasi pasang pen misalnya ya, itu lebih cepat penyambungannya. Biasanya kalau misalnya pada kondisi normal ya, kondisi normal biasanya pada orang dewasa itu 1 tahun, pasang pen 1 tahun, kemudian baru bisa dilepas. Ini rata-rata ya, tidak melulu masalah begini. Tapi pada remaja biasanya 6 bulan. Oh, jadi istilahnya 2 kali lebih cepat gitu ya dokter? Bisa jadi, tapi bisa juga dengan kondisi tertentu sama dengan orang dewasa bisa juga. Tapi kemungkinan untuk pulih lebih cepat pada remaja lebih besar. Lebih besar ya. Untuk regenerasi selnya juga mungkin pastinya lebih bagus dokter ya? Iya, tapi seperti saya bilang tadi karena komplikasi-komplikasi yang terjadi pada orang dewasa itu belum terjadi pada
remaja. Gitu. Remaja, oke, baik-baik. Dan untuk pemirsa di rumah nih kita nggak bosan-bosan nih ingetin Dokter Salman. Jadi kalau seandainya mau bertanya pemirsa boleh ya, boleh gunakan line interaktif kita yang kita sediakan untuk pemirsa ya. Pastinya dibuka ya selama acara ini berlangsung. Pemirsa boleh hubungin kita di 0811671998. Diulangi sekali lagi di 0811671998. Dan nanti pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Dokter Salman ya. Boleh via WA, mau diketik juga boleh, atau mau telepon langsung juga nggak apa-apa biar bisa ngobrol sama Dokter Salman. Betul. Ya. Jadi nanti pertanyaannya boleh disampaikan aja, karena kan kalau ngobrol mungkinnya lebih enak gitu ya. Tapi kalau malu-malu, ayo udah WA aja, diketik aja juga boleh ya. Oke, kita lanjut lagi nih Dokter Salman tentang multiple trauma ini yang terjadi pada remaja ya. Dan di dalam kondisi darurat nih Dokter Salman, apa sebenarnya yang harus dilakukan saat menemukan remaja korban kecelakaan dengan kemungkinan multiple trauma? Ya, ini berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan penanganan. Penanganan ya. Kalau di dunia kedokteran itu ini golden hour namanya. Golden hour. Jadi golden hour atau golden period. Ya, bisa jadi ya. Gitu. Jadi kalau 1 jam pertama itu adalah kondisi yang sangat kritis, harus segera dibawa secepatnya gitu. Jadi jangan banyak berpikir, mempertimbangkan hal yang macam-macam, langsung bawa ke rumah sakit karena semakin cepat dibawa, semakin cepat penanganannya dan semakin cepat kemungkinan pemulihannya. Gitu. Jadi waktu itu adalah bukan uang lagi sekarang, waktu adalah nyawa. Dalam kondisi begini ya. Jadi dalam waktu 1 jam itu harus segera dibawa ke rumah sakit dan tanpa ada harus bawa ke tukang urut lah atau apalah atau mempertimbangkan banyak hal misalnya. Jadi atau misalnya menunggu orang tuanya dulu, jangan langsung ke rumah sakit. Iya. Dan ini sebenarnya pas waktu di rumah sakit, misalnya kalau kita lihat tanpa misalnya tidak patah tulang atau mungkin ya sekedar jatuh dan luka-luka lecet-lecet sedikit gitu dokter ya, itu harus tetap dibawa ke rumah sakit kah atau gimana? Karena mungkin masih ringan-ringan aja nih yang terjadi di badan gitu ya, nggak sampai ada luka yang terbuka, yang robek ataupun segala macam. Ya biasa kesenggol dikit misalnya gitu kan. Apakah dalam kondisi yang seperti itu juga tetap harus dibawa ke rumah sakit atau ada dilihat dulu nih perkembangan ke depannya? Kalau dari segi kacamata dokter gimana nih? Jadi karena kan yang bisa menilai ini kan karena ini masalah kesehatan gitu ya. Sebaiknya dinilai oleh orang yang berkompeten. Dalam hal ini kan dokter ya. Benar. Jadi ini dibawa ke rumah sakit. Nanti kan ada dokter yang akan menyambut di rumah sakit yang akan menangani dengan tim-tim yang lain dengan nanti di situ akan dinilai. Dokter akan menilai apakah ini memang hanya ringan-ringan aja, hanya perlu penanganan, tidak perlu penanganan khusus. Karena ada juga yang tidak terlihat, tidak ada luka, tapi ternyata ada perdarahan di dalam perutnya misalnya, ada perdarahan di dalam dadanya, dan itu bisa baru muncul begitu dibawa beberapa saat setelah kejadian. Nah, jadi si pasien mungkin tidak merasakan gimana-gimana pada saat di awal-awal kejadian, tapi kemudian waktu dibawa ke rumah sakit dengan pemantauan dulu, dan pemeriksaan lebih lanjut akan ditemukan bahwa ini ada apa-apa nih, masalah di perut kah, ada di dadanya kah, ada perdarahan atau segala macam, dan yang perlu penanganan lebih lanjut. Kalau untuk cerita pengalaman nih dokter, ada nggak cerita-cerita mungkin dari Dokter Salman mengenai keterlambatan pasien dalam membawa ke rumah sakit? Mungkin pernah sebagai pengalaman dokter sudah sekian banyak pasien yang datang, mungkin ada nggak dokter yang mungkin sampai sekarang teringat gitu? Iya betul. Saya sangat menyayangkan ya kalau misalnya apalagi remaja gitu yang punya masa depan yang masih panjang gitu, dengan pemahaman yang tidak terlalu mengerti, tapi orang tua juga nggak langsung membawa. Karena ada juga pasien banyak pengalaman gitu. Ada yang misalnya datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah menjadi borok tuh. Oh ada? Sudah jadi borok, tulangnya sudah terlihat. Si pasien tidak merasakan nyeri lagi karena sudah tahap lanjut tuh. Tapi istilahnya itu tangannya sudah tidak berfungsi sebagaimana tangan lagi gitu. Jadi kayak sudah menjadi organ yang tidak berfungsi secara normal. Jadi optimal. Itu kan otomatis sudah, itu salah satu misalnya. Ada juga yang lain misalnya tangannya atau kakinya bengkok.
jalannya pincang. Oke. Remaja nih usia belasan tahun gitu, Iya. yang pada sebelum kejadian dia punya cita-cita jadi polisi kah, jadi tentara kah, Pemain bola pemain kah bola, gitu atlet ya? gitu segala macam. Tapi dengan kejadian begini, dengan abai ya, Iya. ada kayak mengabaikan gitu, abai terhadap kejadian tersebut dan menganggap enteng, menganggap remeh, akhirnya mengubur cita-cita si remaja ini, bahkan harapan keluarga juga hilang kan Hilang gitu ya. gitu, benar-benar. Berarti ada hubungan ya dokter ya, misalnya kayak multiple trauma ini dengan resiko gangguan pertumbuhan tulang atau Sangat mungkin kelainan bentuk tubuh mungkin di masa depan. sangat berhubungan dalam istilah di kita itu malunion. Jadi dia Malunion. malunion. Jadi Oke. kalau misalnya tulang yang tersambung itu sudah union namanya. Oke. Sudah bersatu kembali, tapi kalau misalnya bengkok atau tidak atau menyambung pada posisi yang salah itu menjadi malunion. Malunion, Jadi oke. dia udah nyambung tapi dalam posisi bengkok misalnya. Jadi fungsinya udah pasti nggak sama gitu. Udah pasti nggak sama. Jadi dia kalau jalan bisa nggak nyeri tapi pincang. Oke. Itu kan pasti udah mengubur banyak hal gitu ya. Betul, cita-cita Kasihan. masa depannya Betul, gitu ya, betul. seperti Jadi yang ini dokter sangat bilang tadi. maksudnya ini tidak hanya masalah di kesehatan, masalah di IGD, masalah di rumah sakit, tapi juga ini menjadi masalah sosial sebenarnya. Dan juga psikis ya dokter ya, Psikis. kepercayaan diri kita ya. Betul. Nah, jadi ada juga nih kasus nih kemarin, ini baru-baru kejadian ini. Oke. Ini pasien saya datang ke rumah sakit dengan bengkak betis. Betisnya bengkak. Betisnya bengkak. Oke. Rupanya sudah kejadian kecelakaan dan tidak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke dukun gitu. Tidak ada apa-apa, tidak ada patah, nggak ada patah. Tapi begitu kita periksa lebih dalam lagi, ternyata ada penyumbatan di pembuluh darah besar di belakang lututnya itu. Ya gitu menjadi pembuluh darah utama gitu. Nah, akibat keterlambatan begini akhirnya Tapi warnanya biru nggak dokter betisnya? lama-lama membiru, Oke. menggelap Menggelap ya? Menggelap. Awal-awal, jadi itu butuh proses gitu Don. Itu Oke. kayak butuh waktu berhari-hari sampai beberapa minggu sampai terjadi pemburukan. Akhirnya membusuk Oke. itu. Jadi akhirnya rontok itu otot-ototnya rontok semua sehingga tampak tulang gitu. Oke. Tulangnya terlihat. Memang tidak sampai diamputasi, tapi itu nggak berfungsi normal lagi. Iya, seperti sedia kala ya. Iya. Dan kalau udah terjadi seperti itu, apa yang bisa dilakukan dokter? Ya, kita hanya bisa melakukan hal yang terbaik dalam kondisi saat terakhir itu. Kalau misalnya sudah luka terbuka, kita hanya bisa mencegah perburukan, jangan sampai terjadi infeksi misalnya. Kalau misalnya udah nampak tulang, kita rawat tulangnya. Apakah perlu bawa otot lain untuk menutupi tulangnya misalnya. Tapi itu berbagai macam tindakan ya. Tapi intinya itu nggak sama lagi dengan posisi sebelum seandainya didatang dalam kondisi secepat itu dalam Golden period golden hour tadi. Oke, jadi itu sangat penting ya pemirsa ya untuk membawa gitu jika mungkin anaknya di rumah ataupun juga ponakan, sepupu gitu ya. Kalau anggota keluarga ada yang mengalami trauma di jalan raya, jadi istilahnya jangan menyepelekan Ya, gitu ya, walaupun memang tidak ada kondisi luka yang terbuka. Ya. Jadi lebih baik diserahkan kepada yang punya expert gitu ya Ya. di bidangnya supaya melakukan pemeriksaan karena memang kalau lewat mata saja itu tidak terlihat, tapi dengan menggunakan teknologi-teknologi canggih gitu pastinya bisa lebih tahu gitu apa yang terjadi di dalam tubuh sebenarnya ya dokter ya. Bahkan Dan maksudnya ini kalaupun enggak terjadi apa-apa tuh kan bisa pulang juga nanti. Iya, benar, bisa pulang lagi. Jadi jangan takut ke nggak rumah ada sakit. ruginya Nggak ada sebenarnya ya dokter ruginya, ya benar. daripada punya resiko ke depan yang lebih betul, besar gitu ya dokter ya. Oke, dan sebenarnya nih mungkin lebih ke kiat-kiat nih dokter. Kita kan pengen tahu juga nih dari expertnya nih ya dokter ya sebagai dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Cara mengobati dan merawat multiple trauma tuh kayak apa nih dokter sebenarnya di rumah gitu ya. Kalau seandainya mungkin sudah dibawa ke rumah sakit gitu kan. Terus juga supaya penyembuhannya lebih cepat. Sebenarnya kalau misalnya untuk pemulihan itu tergantung dari kondisi trauma yang itu sendiri, misalnya apakah grade-nya memang sudah tinggi atau masih baik. Kemudian proses dari dalam berupa makanan, misalnya makanan yang baik,
Oke. Ya, makanan yang baik juga harus diperhatikan karena itu menjadi modal dasar proses pemulihan kita dari dalam tubuh gitu. Makanan ya berarti Ya, dokter, makanan, kemudian perlakuan. Kalau misalnya untuk ortopedi sendiri, kalau misalnya sudah ditanganin patah tulang dengan pemasangan implan misalnya, pen misalnya. Pen. Nah, itu apakah di kaki atau di tangan misalnya. Nah, itu segera bergerak. Segera bergerak. Jangan takut misalnya pennya lepas atau apa. Segera lakukan mobilisasi untuk supaya peredaran darahnya segera lancar. Dan begitu peredaran darah lancar akan mempercepat pemulihan, memperlancar pemulihan karena agen-agen pemulihan itu kan masuk melalui darah. Betul. Nah, jadi harus bergerak cepat, asupan makanan yang baik dengan yang tinggi protein tentunya. Oke, gitu. dokter sebenarnya kalau dari pasang pen atau mungkin implan apapun lah ya yang mungkin membantu lah untuk proses menyambung ya. lagi segala macam, udah trauma segala macam. Apakah kita bisa bergerak istilahnya bebas, kayak mau beraktivitas lagi normal selama pen itu masih ada di tubuh kita? Misalnya kayak contoh nih sebelum kecelakaan nge-gym gitu misalnya. Itu kan aktivitas yang lumayan intens ya, membutuhkan tenaga dan juga kekuatan tulang dan otot gitu ya. Kalau dengan kondisi yang dengan implan seperti tersebut, itu bisa nggak dokter beraktivitas normal? Tapi simpan dulu dokter. Oke, baik. Ini sering menyimpan jawaban ya. Iya, padahal dokter Salman udah hampir keluarin tuh jawabannya, tapi sengaja. Jadi biar penasaran pemirsa, kira-kira gimana nih ya? Apalagi banyak tuh ya pemain-pemain bola, misalnya tiba-tiba cedera gitu ya, cedera patah tulang gitu ya. Terus bisa nggak dia tetap kembali karena itu kan sumber pendapatan dia tuh dari sebagai pemain bola gitu kan. Nah, kita akan tunggu jawaban dari dokter Salman. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat, dengan sehat hidup lebih bahagia. Pemirsa, kembali lagi di Ayo Sehat, dengan sehat hidup lebih bahagia. Masih bersama saya Doni Wijaya dan juga ada Dr. Salman Al-Wahabi, MKes SPOT. Tentunya dengan tema kita hari ini yaitu bahaya tersembunyi multiple trauma pada remaja di jalan raya. Tadi di segmen 1 dan 2 kita udah ngobrol banyak nih sama Dr. Salman pastinya tentang trauma yang terjadi pada remaja dengan mungkin tingkah laku yang kurang baik di jalan raya. Kecelakaannya disebabkan oleh ugal-ugalan, ya, berkendara tidak dengan perlengkapan yang benar ya, seperti helm gitu ya. Jadi kita akan lanjut lagi di segmen ketiga ini, mungkin dengan pertanyaan tadi yang Doni ajukan di segmen kedua, di akhir segmen kedua ya Dokter Salman, sempat terpending jawabannya. Tadi Doni bertanya tentang mungkin nih kalau seandainya terjadi kecelakaan dan juga trauma dan pasti mungkin dipasang pen gitu ya untuk menyambung kembali gitu ya. Apakah ya dengan penambahan implan tersebut seseorang bisa langsung beraktivitas dengan normal dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang lumayan intens gitu ya. Mungkin yang suka nge-gym sebelumnya bisa nge-gym lagi. Misalnya pemain bola pun nih di luar kecelakaan, misalnya pemain bola yang betul-betul butuh strength, kekuatan otot dan tulang itu bisa beraktivitas lagi ya dengan profesinya. Silakan Dokter Salman untuk menjawab. Bukalah tabir itu ya. Silakan. Baik. Jadi kalau sudah dilakukan operasi pemasangan implan misalnya pada patah tulang, kita butuh waktu dulu untuk melakukan aktivitas. Dan itu akan kita kontrol melalui perkembangan di poli nanti. Nah, rawat jalan ya dokter ya? Rawat jalan, betul. Melalui perkembangannya itu kita lihat, kita pantau melalui X-ray, foto ronsen. Sudah sejauh mana misalnya pemulihan tulangnya, apakah sekian persen. Kita tidak menunggu sampai 100%, harus 100% dulu baru bisa beraktivitas, enggak. Tapi biasanya berapa persen seiring waktu, nanti tergantung foto ronsennya. Tergantung foto ronsennya. Jadi nggak ada standar khusus ya, misalnya kayak nih 70% sudah tersambung, sudah bisa gitu, nggak ada ya? Betul. Tapi kita mulainya dengan bertahap. Jadi kalau misalnya menyambung 25% atau 30%, pada patah kaki misalnya sudah boleh menginjak sedikit-sedikit ujung kaki dulu misalnya dengan tekanan sekian persen. Itu sangat tergantung dari posisi tulangnya dan pemulihan tulang itu sendiri. Kalau tangan juga begitu.
Kalau kaki tadi kan berkaitan dengan berat badan ya, maksudnya dia jalan, tekanan berat badannya. Tapi kalau ekstremitas atas, anggota gerak atas, tangan, lengan itu tidak ada hubungan sama, tapi berhubungan sama aktivitas, angkat gayung, menulis atau apa. Biasanya yang tidak ada beban yang terlalu berat seperti menulis, kita bisa secepat kayak sekitar 2 minggu sudah bisa nulis lagi. Tapi kalau misalnya seperti pertanyaan Doni tadi yang pemain bola atau nge-gym misalnya, itu butuh waktu yang lebih lama biasanya. Tapi memang pada awal-awalnya otot itu akan mengecil dulu, dia atrofi istilahnya. Dia karena tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, ototnya pasti akan mengecil dulu. Jadi ada perbedaan nggak, dokter? Perbedaan kanan dan kiri ya? Biasanya ada kanan sama kiri berbeda. Karena yang normal itu pasti lebih besar. Karena dia nggak simetris dong, dokter. Awalnya. Kelihatannya agak aneh gitu ya. Awalnya begitu. Awalnya gitu ya. Tapi lama dengan mobilisasi yang baik, dengan akhirnya dengan proses pemulihan yang bertahap tadi, akan kembali sempurna, akan kembali simetris kembali gitu. Itu hanya soal waktu. Soal waktu aja, dan juga kedisiplinan ya pastinya. Kedisiplinan, jangan buru-buru juga. Kalau buru-buru juga bisa terjadi patah ulang misalnya. Ada pasien yang merasa dia udah nggak nyeri lagi. Nggak nyeri lagi itu bukan berarti sudah menyambung tulangnya. Gitu. Begitu, nggak nyeri nih, langsung di rumah kayaknya bisa nih nginjak nih. Langsung nginjak dengan satu kaki bahkan misalnya gitu. Patah ulang. Aduh. Itu mulai dari awal lagi dong, dokter? Mulai dari awal lagi, bahkan lebih sulit karena sudah ada proses penyambungan tulang yang harus kita bersihkan tuh. Kita bersihkan lagi yang proses-proses fraktur-frakturnya itu ya. Yang tulang-tulang yang baru-baru tumbuh itu kan kadang-kadang menghalangi proses penyambungan tulang berikutnya. Jadi kita harus bersihkan lagi. Ngulang dari awal lagi, bahkan bisa lebih buruk gitu. Jadi sabar-sabar dulu. Percaya aja prosesnya. Jadi lebih patuh aja ya, dokter ya dengan apa yang dikatakan oleh dokter pastinya ya. Betul. Nah sebenarnya apa, dokter nih kalau saatnya proses dalam penyembuhannya nih, apa yang harus dihindari mungkin dari pasien yang mengalami mungkin fraktur tulang gitu ya, atau juga trauma-trauma multiple trauma ini gitu ya, supaya mungkin bisa lebih cepat sembuh gitu, yang harus dihindari selama proses penyembuhan, perawatan dan juga penyembuhan dari multiple trauma ini. Yang harus dihindari ya. Pertama dari perilaku yang seperti saya bilang tadi, hindari aktivitas yang berlebihan, sewajarnya aja yang pertama. Kemudian hindari makanan-makanan yang kita curigai itu memperlambat pemulihan, seperti makanan yang terlalu banyak pengawet, yang instan-instan itu kurangin juga. Kemudian kalau si pasien ada alergi terhadap sesuatu, itu juga hindari. Jadi alergi makanan. Gitu. Kadang-kadang kan ada udang, tapi gini ya, kayak seafood gitu misalnya kan, seafood bilang udang kayak gatal pada gitu pasien ya, tertentu gitu ya? Mungkin terjadi, tapi pada umumnya itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Justru itu juga protein tinggi, jadi nggak ada masalah. Silakan makan, silakan konsumsi, nggak ada masalah. Intinya perilaku yang selanjutnya yang bisa menghalangi proses pemulihan itu adalah merokok. Oh, merokok. Boleh dijelasin hubungannya merokok dengan tulang ke tulang makanya. Gitu ya. Apa nih, Dokter Salman? Jadi ini rokok ini kan dia sumber banyak penyakit gitu, termasuk pada proses pemulihan tulang. Kantong kering gitu ya. Karena nanti jadinya cepat habis duitnya bukan untuk beli obat, beli rokok. Betul. Akhirnya kurang makanan yang bergizi ya. Benar. Jadi rokok itu dia kan sifat toksinnya itu memperburuk kondisi pembuluh darah. Pembuluh darah yang tersumbat lah, atau dia merubah permeabilitas pembuluh darah itu kan ada apa namanya? Elastisitasnya kali ya. Jadi kalau misalnya pada perokok itu terganggu tuh elastisitasnya itu, dan sementara seperti saya jelaskan tadi, agen-agen penyembuhan kita itu melalui pembuluh darah. Membawa jadi oksigen gitu ya. Betul, sangat terkait dengan kondisi pembuluh darah tersebut. Jadi semakin jauh pembuluh darah dari jantung, semakin kecil tuh. Kalau misalnya dengan efek dari merokok, justru memperburuk kondisi pembuluh darah. Karena rokok kenanya ke jantung ya, dokter ya? Betul. Jadi karena jantung memompa kan? Jadi, gitu kan? Jadi udah kantong kering tadi. Betul. Proses pemulihan juga terganggu gitu. Dan ini tidak hanya berlaku bagi perokok aktif ya, perokok pasif juga. Karena merokok itu dari terhirup ya. Jadi hindari asap rokok. Apakah itu dari rokok sendiri atau rokok sekitar kita lingkungan, itu hindari. Sebagai perokok pasif tadi gitu ya. Nah ini mungkin kita akan bahas sedikit
mungkin mitos-mitos di masyarakat ya dokter ya. Karena ada yang bilang nih misalnya, oh kalau lagi patah tulang gitu kan ya, makan daging bebek aja gitu ya karena bisa cepat sembuh gitu. Ini apakah benar? Apakah ada jenis-jenis makanan tertentu yang dianjurkan mungkin dalam proses penyembuhan tulang supaya tulangnya cepat nyambung? Iya, intinya sebenarnya itu tidak salah. Tidak salah. Tidak terlalu tepat juga, maksudnya udah benar bebek, tapi tidak hanya bebek, maksudnya gitu. Jadi sumber protein lain juga bagus, ikan, ayam, daging, putih telur, tahu, tempe, itu sering. Jadi kadang-kadang kan ada yang, maksudnya pasien yang gampang untuk mendapatkan bebek, apakah secara dia gampang untuk mendapatkan atau mungkin secara finansial dia nggak sanggup beli bebek misalnya, tapi nggak ada masalah, bisa dari sumber yang lain. Ya, seperti bilang tadi tahu tempe yang lebih murah, telur gitu kan. Jadi tidak sepenuhnya benar tapi tidak salah bebek itu. Betul. Karena tapi dia tinggi protein sumber juga protein ya. yang lain juga bisa, boleh. Gitu. Gitu. Seperti seafood kan juga bisa. Tapi asalkan dijaga dari segi alergiknya tadi ya dokter ya. Kalau mungkin yang terkena alergik dengan bahan-bahan tertentu, dengan tidak hanya seafood, gitu ya. Ada pilihan daging ya, telur. Misalnya kalau mungkin kendalanya di perekonomian gitu ya, mungkin bisa dengan tahu tempe dan telur gitu ya dokter. Itu juga protein tinggi. Jadi ya. Jadi nggak ada masalah sih. Jadi kalau misalnya ada pasien bertanya susu bagaimana, boleh, susu juga boleh. Nah, jadi boleh. Jadi kalau misalnya alergi itu bukan hanya masalah seafood aja, kan ada juga orang alergi makanan dairy products misalnya, gitu, alergi kacang atau itu apa gitu. Kenali diri sendiri aja sebenarnya. Tapi intinya perbanyak protein tinggi untuk proses pemulihan. Nah sekarang kan juga banyak tuh dokter di luaran sana di supermarket gitu ya. Ini berhubung dengan dokter ortopedi ini ya, dan juga dokter traumatologi. Ini kan banyak dijual-jual di supermarket itu yang mungkin klaimnya susu-susu tersebut bagus untuk tulang gitu kan ya. Nah, dari itu apakah dengan mengkonsumsi susu mungkin yang khusus untuk tulang itu bisa membantu juga nih dokter proses mempercepat mungkin penyambungan tulang atau proses pulih lagi? Mungkin bukan merek tertentu ya. Maksud kalau misalnya untuk proses pemulihan tulang itu kan harus tinggi kalsium. Benar. Nah, gitu. Jadi mineral-mineral yang berada dalam susu itu yang kita cari. Gitu. Jadi perlu untuk kita lihat komposisinya, misalnya apa yang terdapat dalam susu tersebut gitu. Jadi tidak ada ini bukan mau promosi susu dokter ya, bukan mau promosi susu nih pemirsa. jadi seperti saya bilang tadi, susu itu baik, tapi tidak harus. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat mineral itu dari makanan yang lain, boleh-boleh aja. Kenapa enggak? Why not ya dokter? Tapi kalau dari susu juga membantu, bagus juga. Kalau ada misalnya budget lebih gitu misalnya ya, kalau mau minum susu juga boleh ya. Karena kalau ngomong masalah tulang ya pemirsa, pasti itu kan kaitannya ya pasti kalsium gitu ya. Kalau mau tumbuh tinggi juga pastinya kalsium gitu kan ya. Ini salah satu korban susu soalnya. Dulu karena kan Doni kan ya agak semampai ya, semeter tak sampai ya dokter ya. Jadi dulu kalau masa-masa pertemuan tuh kayak ambisius banget nih, harus banyak minum susu nih supaya bisa tinggi gitu ya. Mentok juga segini-gini aja, nggak tinggi-tinggi juga dokter. Ada yang lain. Proses kelebihan yang lain. Kelebihan yang lain ya, nggak di tinggi badan tapi lebihnya yang lain dokter ya. Betul. Dan ini mau nanya sedikit nih dokter, mungkin terkait dengan tadi kan secara medisnya udah, mungkin kita mau masuk ke ranah edukasinya nih dokter, karena ini kan titik berat dari pertemuan kita hari itu pastinya selain membahas tentang multiple trauma, kita juga akan istilahnya dalam tanda kutip menasehati lah remaja-remaja ini ya. Pesannya apa sih? Pesannya apa sih gitu kan ya. Pastinya seberapa pentingkah alat pelindung seperti helm atau pelindung lutut ataupun apapun itulah dokter ya. Apakah itu benar-benar sangat bisa signifikan mengurangi resiko istilahnya terjadi cedera multiple? Kalau pada penggunaan helm sangat signifikan ya, Don, karena itu kan pelindung kepala. Kepala kita ini pusat otak berada di situ sebagai pusat koordinasi badan. Jadi ada masalah di otak, bisa bermasalah ke tangan, bisa bermasalah di kaki, bisa masalah pusat kontrol soalnya dokter. Pusat bicara, pusat melihat, semua di kepala. Jadi sangat perlu untuk pakai helm kalau berkendaraan gitu, untuk menghindari banyak hal. Lagian kalau nggak pakai helm sebenarnya adik-adik perlu tahu, adik-adik remaja nih perlu tahu bahwa kalau kalian nggak pakai helm juga nggak ada yang lihat sebenarnya. Jadi pakai aja gitu.
Jadi tidak terlihat mau dibilang keren enggak juga gitu. Bahkan sekarang keren itu helm full face ya dokter. Iya, oh, iya. helm racing gitu ya. Ya, jadi itu malah lebih bagus ya dokter. Betul. Jadi untuk melindungi lebih maksimal gitu ya. Jadi pakai, kemudian hargai diri kita, hargai diri sendiri, bahwa yakinlah bahwa kita itu berharga. Dengan cara apa? Jaga badan, jaga badan. Jadi kalau misalnya berkendaraan pakai pelindung, gitu. Karena kendaraan itu jalan raya itu bukan ajang untuk unjuk kebolehan, bukan itu, ada jalan yang lain gitu ya. Kecuali kalau misalnya memang profesinya pembalap, nah itu kan ada yang lain, bukan ada di kendaraan, ada gitu sirkuitnya. Tapi kalau misalnya untuk kondisi umum biasa, jadi jaga diri kamu karena kamu itu berharga gitu. Jadi kalau misalnya kita aja nggak bisa menghargai diri kita sendiri, apalagi orang lain gitu ya. Oke, dan mungkin ada pesan mungkin dokter untuk orang tua, betul, guru, terus juga mungkin masyarakat sekitar nih, mungkin terkait dengan bahayanya multiple trauma pada remaja. Silakan dokter Salman. Jadi remaja ini kan adalah aset bangsa sebenarnya ya, aset bangsa. Kita generasi emas dokter, generasi 2045. Jadi perlu kita jaga dari berbagai aspek, gitu, dari kesehatannya, kecerdasannya, gitu. Nah, tugas orang tua lah ini untuk memberi pemahaman kepada anak-anaknya, tugas guru juga, bahkan tugas kita yang dewasa-dewasa ini untuk memberitahu bahwa kalian tuh nggak perlu balap-balap untuk terlihat keren misalnya. Nah, banyak ajang yang lain. Pergunakan jalan raya itu sebagaimana mestinya, hanya untuk jalur perjalanan, cukup, nggak perlu ajang-ajang show di situ sebenarnya, gitu ya. Karena nggak ada yang lihat juga sebenarnya. Jadi itu yang perlu kita tekankan kepada remaja, bahwa ada jalan yang lain untuk ekspresi diri, mengekspresikan diri. Gitu. Oke, mungkin ada satu kalimat penutup dokter, ya, apa yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa untuk kesempatan kali ini? Silakan dokter Salman, boleh di sebelah sana. Iya, jadi sudah saya sampaikan sebenarnya. Yakinlah terhadap diri kamu, para remaja gitu, bahwa kalian itu berharga, kalian tidak seharusnya, tidak selayaknya misalnya mengalami kecelakaan yang alasannya sebenarnya tidak penting gitu. Jadi hargai diri, berperilakulah yang baik, dan insya Allah masa depan kalian masih panjang, cita-cita kalian masih panjang. Bahagiakan keluarga, bahagiakan diri sendiri. Oke, terima kasih Dokter Salman, luar biasa sekali obrolan kita hari ini pemirsa. Dan jadi harapannya remaja-remaja di luar sana mungkin yang sedang menonton pemirsa juga lebih paham ya tentang aware ya tentang multiple trauma ini, bisa menjaga dirinya ya, jagalah diri sendiri dan jagalah orang-orang sekitar kita. Betul. Tentunya seperti itu ya Dokter Salman ya. Betul. Setuju sekali. Dokter Salman, terima kasih banyak sudah datang ke sini ya, ke Ayo Sehat. Ya, semoga Dokter Salman sukses terus ya dokter. Amin, ya. Amin. Ya, sehat terus pokoknya, dan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Ditunggu, mungkin dalam episode berikutnya gitu ya. Atau mungkin di luar TVRI atau di luar siaran juga kita bisa ketemu lagi dokter. Terima kasih dokter ya. Terima kasih Doni. Nanti silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali dokter. Oke, pemirsa, itu dia obrolan kita hari ini bersama dengan Dokter Salman Al-Wahabi MKes, spesialis ortopedi dan traumatologi, yang tadi kita sudah bahas panjang lebar tentang tema kita hari ini, yaitu bahaya tersembunyi multiple trauma pada remaja di jalan raya. Semoga sekarang semuanya jadi lebih paham dan juga jadi lebih aware dan lebih bisa mengontrol perilaku agar bisa lebih baik di jalan raya untuk tidak membahayakan diri sendiri dan juga orang lain pastinya yang tidak tahu salah apa-apa gitu ya, gara-gara perilaku kita semua kena imbasnya gitu ya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia ya ada di sini selama 1 jam ke belakang, dari jam 2 siang sampai jam 3 sore. Sayang sekali kita harus berpisah, dan sampai ketemu lagi minggu depan tentunya dengan narasumber lainnya dan juga dengan tema yang berbeda yang akan kita angkat. Tentunya Ayo Sehat hadir di hadapan pemirsa dengan hasil kerjasama dari TVRI Stasiun Aceh dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Kota Banda Aceh. Akhirnya saya Doni Wijaya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri terus saksikan Ayo Sehat dengan sehat hidup lebih bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.